Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing ya anak-anak. Baik, Bu. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya perkenalkan nama Ibu Elsa ya. Salam kenal untuk semuanya. Ya, Bu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Apa udah ada yang sarapan atau belum? Belum. Masih menunggu MBG datang. Oke, baik. Tunggu ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, kayaknya kita harus ice breaking dulu nggak sih? Ya, Bu. Biar Apa tuh? kalian itu tambah semangat gitu, biar nggak ngantuk ya. Ya. Oke. Bu. Ice breakingnya itu gampang aja. Yang kalau saya bilang 1, itu kalian tepuk tangan 1 kali. Kalau 2, saya bilang 2, kalian tepuk tangan 2 kali. Kalau bilang 3, kalian tepuk tangan 3 kali. Kalau saya bilang 4, kalian bilang ha gitu ya. Ya. Apakah udah dimengerti? Mati. Bisa dimulai ya anak-anak. Ya, Bu. 1, 2, 3, 4. Ah. Bisa lebih semangat lagi ya anak-anak? Bisa. Oke. 2, 4. Ah. 1, 3, 4. Oke, kayaknya udah cukup ya untuk kalian fokus untuk hari ini. Oke, sekarang lanjut ke materi. Materi kita hari ini mengenal potensi diri sebagai dasar perencanaan karir. Tujuannya itu supaya peserta didik memahami potensi dirinya, kayak kekurangan dan kelebihan dirinya untuk perencanaan karir di masa depannya. Oke, sebelum lanjut ke materi, di sini ada yang udah tahu belum potensi diri itu apa? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Jadi, potensi diri dapat diartikan sebagai kemampuan, bakat, atau kekuatan yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah terlihat aktual maupun yang masih tersembunyi potensial, yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan hidup atau memberikan kontribusi positif kepada dirinya sendiri dan lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis potensi diri. Nah, ini menurut Nashori tahun 2003 halaman 89. Jenis-jenis potensi diri ini ada 4 ya anak-anak. Yang pertama ada potensi berpikir. Potensi yang terbesar manusia adalah otak. Otak diklarifikasikan menjadi 2, yaitu otak kiri dan otak kanan. Secara ringkas, otak kiri berfungsi untuk menghafal atau mengingat, logika, berhitung, menganalisis, memutuskan, dan bahasa. Sedangkan otak kanan berfungsi untuk melakukan aktivitas imajinasi atau intuisi, kreasi atau kreativitas, inovasi, dan seni. Yang selanjutnya, boleh minta tolong mbaknya yang sebelah kanan untuk dibacakan. Nomor 2, Bu. Iya. Potensi emosi. Potensi yang lain adalah potensi dalam bidang afeksi atau emosi. Setiap manusia memiliki potensi cita rasa yang dengan manusia dapat memahami orang lain, memahami suara alam, ingin mencintai dan dicintai, memperhatikan dan diperhatikan, menghargai dan dihargai, cenderung kepada keindahan. Oke, terima kasih ya mbak. Yang ketiga itu ada potensi fisik. Ada kalanya manusia memiliki potensi yang luar biasa untuk membuat gerakan fisik yang efektif dan efisien serta memiliki kekuatan fisik yang tangguh. Orang yang berbakat dalam bidang fisik mampu mempelajari olahraga dengan cepat dan selalu menunjukkan permainan yang baik. Contohnya yaitu kemampuan olahraga atau seni gerak. Yang selanjutnya ada potensi sosial. Potensi sosial yang besar memiliki kapasitas menyesuaikan diri dan mempengaruhi orang lain. Kemampuan menyesuaikan diri
dan mempengaruhi orang lain didasari kemampuan belajarnya baik dalam dataran pengetahuan maupun keterampilan. Contoh keterampilan komunikasi dan negosiasi. Yang selanjutnya ada aspek-aspek potensi diri. Potensi diri terdiri dari beberapa aspek yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Antaranya itu ada yang pertama ada minat, merupakan kecenderungan hati yang kuat untuk melakukan suatu kegiatan atau mendalami suatu bidang. Yang kedua ada bakat, merupakan kemampuan alami atau bawaan sejak lahir yang dapat dilatih dan dikembangkan hingga menjadi keahlian. Yang selanjutnya ada kepribadian, keseluruhan sifat dan karakter yang unik dari setiap individu. Yang selanjutnya nilai hidup adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dan dipegang teguh oleh individu. Dan yang selanjutnya mungkin masnya bisa dibacakan, minta tolong. Oh, yang bagian C, Bu. Iya, semuanya juga nggak apa-apa. Oh, ya. Yang D juga. Yang C mengurangi kebingungan dalam mengambil keputusan saat dihadapkan pada pilihan seperti tawaran pekerjaan atau kesempatan baru. Seorang yang mengenal potensinya akan lebih mudah mengambil keputusan. Yang selanjutnya yang poin D menjadi lebih percaya diri. Mengenali kelebihan dan kekuatan diri membuat seseorang merasa lebih berharga dan kompeten. Oke, terima kasih ya. Baik, Bu, sama-sama. Sudah itu. Oke, yang selanjutnya adalah hubungan potensi diri dan perencanaan karir ya anak-anak. Mengenali potensi diri merupakan fondasi utama dalam merencanakan karir yang sukses dan membahagiakan. Hubungan ini dapat digambarkan dalam alur berikut. Yang pertama itu ada potensi diri, menentukan jurusan studi, membuka peluang pekerja, membangun karir yang sesuai dengan memahami potensi diri, minat, bakat, nilai hidup, dapat menentukan jurusan studi yang sesuai. Oke, di sini Ibu ada poster, bisa kalian lihat dan Ibu akan bagikan. Tangan Suri. Tangan Suri. Oke, yang nomor pertama itu ada ini ya, bisa kalian lihat apa yang aku kuasai. Nah, ini adalah sebagai senjata atau alat kalian yang kalian punyai ya. Contohnya ada yang jago matematika, ada yang jago public speaking di depan umum, ada juga yang jago menggambar. Nah, apa yang kalian kira itu gampang, tapi menurut teman-teman kalian itu susah banget. Nah, itulah bakat kalian. Dan yang nomor 2 ini apa yang aku sukai. Nah, yang nomor 2 ini ibaratnya bahan bakar kalian agar kalian itu gak gampang bosen gitu ya anak-anak. Kayak contohnya itu kalian suka musik, terus kalian suka menolong orang lain, atau kalian suka mengamati alam. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian melakukan sesuatu terus kalian itu sampai lupa waktu gitu, itu adalah passion kalian. Dan yang ketiga ini seperti kayak pelabuhan gitu ya, tempat kalian berlabuh. Dan di sini itu kalian harus tahu kayak apakah keahlian kalian itu bisa jadi uang atau bermanfaat untuk orang lain. Contohnya itu di dunia ini kayak apa ya, masih banyak yang butuh ahli teknologi, terus tenaga kesehatan, atau pengusaha kreatif, atau juga guru yang inspiratif. Nah, jadi karir yang sempurna itu adalah ketika kalian melakukan sesuatu yang kalian sukai dengan cara yang kalian kuasai, dan memberikan apa yang dunia butuhkan. Oke, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya?
Tidak. Kalau gitu, apakah ada yang menyimpulkan? Saya Bu. Oke, baik Mbak. Jadi menurut saya kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini adalah memahami potensi diri, meliputi minat, bakat, dan nilai hidup adalah kunci utama dalam memilih jurusan dan karir yang tepat. Pengenalan diri yang mendalam, membangun kepercayaan diri untuk mengambil keputusan yang ideal demi kesuksesan untuk masa depan Bu. Oke, bagus. Terima kasih ya Mbak. Oke, yang selanjutnya Ibu ada lembar LKPD anak-anak sama evaluasi hasil. Nanti di sini tertera ada identitas, kalian isi nama kalian, kelas kalian, hari dan tanggal. Terus yang sama juga yang evaluasi hasilnya tolong diisi ya anak-anak. Ya, Bu. Kalian bisa mengumpulkan mungkin salah satu dari kalian waktu istirahat atau pulang sekolah gitu nggak apa-apa. Ibu bagikan ya. Oke, karena waktunya mungkin udah hampir habis ya anak-anak. Mungkin Ibu bisa menutupnya. Apakah setelah ini masih ada jam pelajaran lain? Tidak. Istirahat. Oh, ya udah. Kita tutup dengan doa dulu ya, Ya. agar apa yang kita pelajari dari materi pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Amin. Oh ya, tadi apa yang LKPD itu untuk pemahaman kalian tentang materi yang barusan kita bahas ya anak-anak. Ya, Bu. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak-anak atas partisipasi aktifnya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.